Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan kita masih diberi kesempatan dapat berkumpul. Ya, oleh karena itu mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan salah satu topik dari mata kuliah perencanaan program gizi, di mana mata kuliah ini saya ampu di program studi gizi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Topiknya adalah besaran masalah gizi. Jadi topik ini merupakan topik pendahuluan sebelum masuk ke inti mata kuliah perencanaan program gizi, di mana nanti teman-teman yang mengambil mata kuliah ini akan merancang sebuah perencanaan program gizi. Kita menggunakan pendekatan OOPP, Objective Oriented Program Planning. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya itu akan dibahas. Nah, pada kesempatan kali ini di besaran masalah gizi kita akan membahas seperti apa besaran masalah gizi untuk beberapa masalah gizi, indikatornya apa-apa saja nanti akan dibahas di topik ini. Ya, sebelum masuk ke topik, terlebih dahulu saya sampaikan tujuan dari perkuliahan kita hari ini, di mana mahasiswa mampu menjelaskan penyebab masalah gizi, kemudian mahasiswa mampu memahami besaran masalah gizi seperti gizi kurang, KVA, anemia, GAKI, dan obesitas. Tentu saja yang akan saya bahas ini tidak jauh dari tujuan yang sudah saya sebutkan tadi. Dan sebelum kita masuk ke diskusi, maka ada review sedikit untuk pertemuan minggu lalu. Ya, baik teman-teman, silahkan di sini saya ingin meminta teman-teman untuk memberikan jawaban bagaimana sih pertemuan minggu lalu, yaitu siapa itu ahli gizi, bagaimana peran dan wewenang ahli gizi, seperti apa yang teman-teman ketahui ya ke depannya nanti. Silakan ditulis dengan cara klik linknya. Ya, baik. Saya rasa cukup ya. Jadi teman-teman sudah mereview kita tidak usah bahas lagi, karena saya yakin teman-teman sudah paham seperti apa sih peran dan wewenang ahli gizi itu dalam di masyarakat maupun di tempat dia berada. Pada prinsipnya kita sebagai calon sarjana gizi itu nanti akan memahami bagaimana profil-profil dari sarjana gizi itu, bagaimana tujuan diciptakan atau tujuan dari sarjana gizi ini sendiri, dan memang kita diharapkan dapat berkontribusi untuk menurunkan masalah gizi atau menyelesaikan masalah gizi di masyarakat. Baik, langsung saja saya masuk dulu bagaimana gizi itu sendiri. Apa itu gizi? Kita semua ketahui, saya tidak usah tanya lagi satu persatu, karena saya yakin dan percaya setelah kuliah 3 tahun di gizi, teman-teman pasti sudah paham apa sih itu gizi. Atau kalau masih ada yang belum paham, ini keterlaluan sekali, tapi mudah-mudahan sudah paham. Gizi kita ketahui bisa diartikan ya sebagai aktivitas di dalam tubuh. Gizi sebelum itu kita tahu terdapat di dalam makanan, kita sebut zat gizi. Nah, kalau dia masuk dalam tubuh, zat gizi tersebut akan memulai aktivitasnya, fungsinya masing-masing. Nah, aktivitas tersebut dimulai dari masuknya zat gizi ke dalam tubuh, kemudian di metabolisme, ya, kemudian sampai kita lihat bagaimana efek atau kegunaannya, tentu saja untuk proses kehidupan. Jadi, ya, gizi tidak lepas dari makanan. Dan dalam makanan itu mengandung yang kita sebut zat gizi atau nutrien. Nah, itulah intinya ya. Jadi proses gizi itu banyak sekali, panjang, dan nutrition ya banyak terminologinya, banyak definisinya. Intinya sih ya zat gizi yang terkandung dalam makanan, kemudian bagaimana fungsinya dan seperti apa dampaknya apabila kita konsumsi, baik itu kekurangan maupun kelebihan. Nah, berkaitan dengan gizi, saya ingin teman-teman menuliskan seberapa penting sih gizi bagi kita semua. Apakah gizi itu penting? Ya, silakan dituliskan. Ya, baik. Terima kasih, cukup ya. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa masalah gizi itu ada banyak sebenarnya, dan penyebabnya di sini kita bisa sebut bahwa penyebab masalah gizi itu multifaktor ya. Kemudian ada yang penyebab secara spesifik,
ada yang disebabkan secara sensitif. Oleh karena itu ada intervensi spesifik dan sensitif. Dan kemudian penyebabnya juga ada jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek biasa kita sebut masalah akut, sedangkan jangka panjang biasa kita sebut kronik, karena memang itu sudah akumulasi dari berbagai jenis kejadian sehingga menyebabkan masalah gizi. Seperti apa nanti kita lihat apa saja. Jadi pada prinsipnya masalah gizi ini memang bisa kita kaitkan dengan kekurangan dan kelebihan dari asupan, ya. Kalau kekurangan gizi itu bisa masuk di kekurangan zat gizi makro maupun zat gizi mikro. Sedangkan di kelebihan gizi itu lebih erat kaitannya dengan kelebihan zat gizi makro. Adapun juga kelebihan zat gizi mikro, tapi jarang terjadi. Dan kalau kita melihat masalah gizi memang ada banyak, ya. Dan bagaimana itu disebut bagaimana itu terjadi, itu kita bisa gunakan framework atau kerangka teori yang dirancang oleh UNICEF. Ini memang sudah jadul, sudah lama sekali, tapi masih related dengan kejadian sekarang, walaupun bisa dimodifikasi. Intinya pada kerangka teori ini disampaikan bahwa kejadian malnutrisi itu atau masalah gizi itu dapat disebabkan oleh penyebab langsung, di mana penyebab langsung selalu kita kaitkan dengan asupan, ya, asupannya berlebih atau asupannya kurang, ya apapun. Kemudian di samping itu sangat berkaitan dengan masalah kejadian penyakit, khususnya penyakit infeksi. Itulah yang kita sebut penyebab langsung. Kemudian ada penyebab tidak langsung atau bahasanya underlying cause. Underlying cause ini ada 3, di mana ketidakcukupan akses untuk makan, kemudian pola asuh yang tidak adekuat atau yang tidak baik, kemudian fasilitas atau pelayanan kesehatan dan lingkungan. Nah, ini 3 faktor yang dapat menyebabkan secara tidak langsung. Kemudian ada namanya basic cause, ada penyebab utama dan akar masalah. Nah, kalau untuk kita lihat penyebab utama itu sangat berkaitan dengan ekonomi, kemudian bagaimana kondisi pendidikan, karakteristik pekerjaan, itu semua masuk ke penyebab utama. Sedangkan untuk akar masalah itu lebih ke aspek politik, ya, bagaimana politik, bagaimana pemerintahan itu mengatur sedemikian rupa, ya, sehingga itu dapat menjadi sebuah akar masalah. Apabila pengaturannya tidak tepat, maka itu dapat menyebabkan akar masalah. Sama waktu terjadi krisis ekonomi, ya. Krisis ekonomi itu banyak sekali menyebabkan masalah gizi, termasuk masalah gizi kurang yang akan kita bahas satu-satu. Nah, kapan sesuatu itu disebut masalah atau kapan gizi ini kita sebut sebagai masalah? Kita sebut sebagai masalah itu kalau kita lihat public health indicator, ada penjelasan mengenai jika ada kejadian atau terjadi peningkatan. 2 hal, ya. Satu, ada kejadian, satunya lagi terjadi peningkatan. Jadi dalam periode waktu tertentu atau diketahui kejadian di atas nilai ambang batas, itulah disebut masalah gizi. Ya, ada berbagai macam hal yang nanti kita cek satu persatu seperti apa. Intinya dua konsep sini. Yang pertama, ada kejadian, ya, tidak ada tidak ada batasnya, kemudian terjadi peningkatan. Kemudian bukan 2 hal, 3 hal. Maksudnya ada kejadian, terjadi peningkatan, dan ada di atas kejadian tersebut di atas nilai ambang batas. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Yang pertama, gizi kurang. Kita ketahui gizi kurang itu banyak macamnya, ya. Ada yang berdasarkan indikator berat badan menurut umur, ada yang indikatornya berat badan menurut tinggi badan, ada yang indikatornya tinggi badan menurut umur. Nah, gizi kurang ini kalau kita perhatikan berat badan menurut umur itu dikaitkan dengan berat badan kurang. Ya, berat badan kurang ini biasanya kalau masih menurut umur itu kita kaitkan dengan anak-anak, ya, di bawah 19 tahun, ya, mulai dari bayi sampai remaja. Sedangkan untuk orang dewasa kategori status gizinya kita cuma sebut
berdasarkan IMT-nya. Nah, untuk berat badan kurang ini kalau kita lihat kategorinya, jika terjadi prevalensi yang sangat prevalensi sekitar 30% ke atas, maka itu termasuk masalah yang sangat tinggi. Jadi kategorinya sangat tinggi. Kalau kurang dari 30 itu masih tinggi. Nanti ada beberapa indikator juga, mulai dari sedang dan juga rendah, bahkan jika 0 itu tidak ada masalah. Kemudian kurus, berat badan menurut tinggi badan. Nah, ini prevalensinya jika terjadi di masyarakat sekitar 15%, maka itu termasuk kategori masalah yang sangat tinggi, sehingga memang itu akan perlu perhatian. Oleh karena itu ada upaya untuk menurunkan hal tersebut. Nah, untuk BB kurang dan kurus ini lebih erat kaitannya jangka pendek. Karena kenapa? Ini masalah gizi akut yang terjadi dengan cepat gitu ya, dan bisa sangat dinamis, fleksibel, ya, berubah-ubah setiap waktu. Ya, beda halnya dengan yang pendek atau kita sebut indikatornya tinggi badan menurut umur. Ya, ini kalau kita sekarang kita sebut dengan masalah stunting. Ya, jadi kalau hasil riset terbaru itu angka prevalensi sangat tinggi itu berada di angka lebih dari 30%. Ini menurut Onis dan kawan-kawan. Jadi jika terjadi prevalensi stunting di satu wilayah lebih dari 30%, maka itu akan menjadi sebuah masalah yang sangat tinggi. Kita sangat bersyukur Indonesia sudah kurang dari 30%, tapi masih di atas 20%, dan target pemerintah itu sekitar 14% untuk dalam 5 tahun. Jadi bisa dikatakan bahwa prevalensi stunting di Indonesia juga masih tinggi ya, walaupun tidak sangat tinggi, tapi itu masih menjadi perhatian yang sangat luar biasa buat kita semua. Kemudian masalah berikutnya adalah kekurangan vitamin A atau disingkat KVA. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam kekurangan vitamin A. Ya, yang pertama adalah vitamin A ini tidak bisa diproduksi, dapat ditemukan di dalam makanan dalam bentuk provitamin A, sehingga kita mendapatkan vitamin A ini dari makanan. Oleh karena itu, jika terjadi kurang asupan sumber vitamin A, maka besar resiko terjadi kekurangan vitamin A, dan biasanya ini akan berdampak pada masalah penglihatan. Dan yang kedua adalah kekurangan vitamin A ini biasanya mayoritas terdapat di anak-anak atau anak kecil. Jadi oleh karena itu kenapa pemerintah memberikan suplemen, ya, kita ketahui bulan ini adalah pemberian vitamin A juga, bulan pemberian vitamin A, dan itu termasuk salah satu program yang dapat mengatasi kekurangan vitamin A. Nah, selain masalah penglihatan, penyebab dampak dari kekurangan vitamin A juga itu jika ibu hamil itu dapat menghambat perkembangan janin. Ada dua indikator kalau kita ingin melihat masalah vitamin A. Yang pertama, bagaimana proporsi atau prevalensi rabun senja di satu wilayah ya. Jadi ini sebenarnya lebih dari 10% saja ditemukan rabun senja, maka itu dikatakan masalah. Sedangkan untuk aspek biokimia itu ada banyak, mulai dari serum retinol, retinol ASI, kemudian LDR, MRDR, dan seterusnya. Jadi kalau mau dikatakan masalah masyarakat, jika ditemukan 2 dari sekian ini dalam satu wilayah, maka itu dapat dikatakan masalah masyarakat, terjadi masalah di masyarakat. Kemudian anemia gizi. Anemia memang banyak macamnya ya. Ada anemia non gizi dan ada anemia gizi. Anemia itu terjadi karena ada kelainan dari hemoglobin. Biasanya kita punya indikator ya kurang dari normal, dimana kalau kita ketahui angka normalnya HB-nya itu bagi laki-laki itu sendiri di usia dewasa itu kurang dari 13, kemudian untuk anak-anak itu berbeda-beda. Untuk anak-anak itu ada usia yang sampai berapa tahun itu kurang dari 11, kemudian untuk remaja kurang dari 12. Untuk perempuan juga
kurang dari 12 ya, sedangkan untuk ibu hamil kurang dari 11 gram per desiliter. Kemudian anemia ini ya ada anemia gizi karena kekurangan zat gizi, kekurangan zat besi, kemudian vitamin B dan vitamin E. Kemudian ada anemia non gizi, biasa disebutkan karena perdarahan, kecelakaan ataupun penyakit, misalnya bulan sabit, thalassemia dan lain-lain. Dan kalau kita lihat anemia, jika ditemukan kondisi anemia lebih dari 40% di populasi, maka disebut kondisi yang berat atau severe ya, parah. Dan kita ketahui di Indonesia ini untuk anemia ibu hamil ya lebih dari 40% dan itu akan menjadi masalah serius ya, seperti itu. Kemudian masalah gizi lainnya adalah GAGI atau gangguan akibat kekurangan yodium. GAGI ini diantara penyakit yang paling mudah dan paling murah untuk dicegah karena memang asupan yodium itu mudah rusak gitu ya, sehingga mudah hilang dalam makanan. Dan memang yodium banyak tergandung dalam makanan, misalnya di daerah makanan dari hasil laut, seafood ya, seperti itu. Oleh karena itu biasanya daerah GAGI ini banyak ditemukan di pegunungan. Tapi sejak adanya garam beriodium ya, maka program pemerintah ini dapat membantu mengatasi GAGI. Dan kalau kita lihat GAGI ini memang erat kaitannya dengan produksi hormon tiroid, yodium maksudnya ya. Jadi jika terjadi produksi hormon tiroid yang berkurang, maka ini dapat menyebabkan GAGI. Nah, biasanya hormon tiroid rendah itu karena asupan yodiumnya yang rendah ya. Jadi memang sangat penting. Dan kalau kita lihat nilai kapan itu disebut masalah kesehatan masyarakat atau public health indikatornya, jika nilai mediannya ya, jika kita hasil dari kadar yodium dalam urinnya itu kurang dari 2 mikrogram, maka itu disebut daerah GAGI berat ya. Jadi di rata-rata populasi maksudnya ya. Jadi dalam satu daerah dites urinnya, kemudian ditemukan mediannya kurang dari 2, maka itu dapat dikatakan daerah GAGI berat. Dan banyak lagi indikator lainnya, nanti teman-teman bisa lihat. Dan yang terakhir, masalah yang saat-saat ini menjadi hot topic juga, bahkan di hari gizi ini dimasukkan dalam satu tema, yaitu obesitas. Obesitas kita ketahui suatu kondisi kelebihan dari asupan zat gizi yang memang tidak bisa dikatakan dalam waktu singkat, tapi tidak juga dalam waktu yang lama ya. Intinya sih obesitas itu terjadi peningkatan ya massa dalam tubuh. Nah, kalau kita lihat masalah obesitas pada balita, jika ditemukan 15% pada populasi orang yang overweight saja, maka itu bisa dikatakan masalah yang sangat tinggi. Ini overweight belum obesitas. Nah, untuk obesitas sendiri memang kategorinya untuk orang dewasa kita lihat dari IMT-nya. IMT-nya itu kurang lebih dari 27, maka disebutkan obesitas. Kemudian ada cara lain juga untuk mengetahui obesitas, yaitu obes sentral. Obes sentral ini jika kita ukur lingkar perutnya ya kurang lebih dari 90 bagi laki-laki atau lebih dari 80 cm bagi perempuan, maka itu dikatakan obesitas. Ya, jadi seperti itu kira-kira dari besaran masalah gizi ini. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan banyak hal ya dalam menyelesaikan masalah gizi, karena untuk menyelesaikan masalah gizi terlebih dahulu kita harus menurunkan besaran masalah ini sampai pada akhirnya nanti akan mencapai zero atau tidak ada masalah. Baik, selanjutnya silakan tulis apa saja masalah gizi yang ada di wilayahmu. Silakan menuliskan ya. Ya, baik, terima kasih. Saya rasa itu saja, nanti kita diskusi lagi terkait bagaimana besaran masalah gizi ini di pertemuan berikutnya. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan ya, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan ini. Kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya.